demi membela hak-hak rakyat dari penggusuran paksa, penyelamatan aset negara, dan keamanan negara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan hadapi proses ini dengan kepala tegak dan berpasrah diri pada Allah. Jika terjadi sesuatu demi rakyat, demi bangsa, demi negara, mohon perkenan Bapak, Ibu, Saudara untuk melanjutkan perjuangan ini. Hormat saya, Muhammad Said Didu. Saya Dr. Syahganda Nenggolan. I stand with Dr. Said Didu. Saya Napoleon Bonaparte. Stand with Mr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mohsen Ahmad Alatas. Stand with Said Didu. Saya manusia merdeka, saya bersama Said Didu. Bantu Said Didu. Bela Said Didu. Saya Edi Mulyadi bersama Said Didu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. 2 hari ini kita mendapat kabar duka dengan beredarnya secara sangat viral pesan dari Muhammad Said Didu, si manusia merdeka. Pesan pendeknya beredar di grup-grup WhatsApp, juga di sejumlah media sosial. Pesan pendeknya sangat menyentuh hati saudara sekalian, terutama bagi mereka yang mempunyai hati nurani tentu saja. Tapi kalau hati nurani sudah terbeli dengan berbagai kepentingan politik, kepentingan ekonomi, maka pesan sehebat apapun tak akan menyentuh hatinya. Jangankan cuma pesan seorang Said Didu, pesan-pesan Allah SWT lewat firman-firmannya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terbentang di alam semesta raya, itu tak mampu menggugah hatinya. Tapi terlepas semua itu semua, teman-teman sekalian, saya mau bacakan pesan Dr. Insinyur Muhammad Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Atas perjuangan untuk membela rakyat dan penyelamatan negara di wilayah PSN PIK 2, Proyek Strategis Nasional PIK 2, dan wilayah lain, saya kembali dipanggil polisi untuk diperiksa di Polresta Tangerang, Kota Tiga Raksa pada Selasa 19 November 2024. Pemeriksaan tersebut atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, dalam kurung Mas Kota, dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE, dalam kurung menghasut, demi membela hak-hak rakyat dari penggusuran paksa, penyelamatan aset negara, dan keamanan negara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan hadapi proses ini dengan kepala tegak dan berpasrah diri pada Allah. Jika terjadi sesuatu demi rakyat, demi bangsa, demi negara, mohon perkenan Bapak, Ibu, Saudara untuk melanjutkan perjuangan ini. Hormat saya, Muhammad Said Didu. Dahsyat pesan singkatnya saudara sekalian. Ya, dia akan hadapi ini dengan kepala tegak dan berpasrah diri pada Allah SWT. Luar biasa. Dan pada bagian akhir, dia mengatakan, jika terjadi sesuatu ini bisa apa saja saudara sekalian. Ini adalah panggilan kedua, setelah sebelumnya dia dipanggil juga. Dan banyak teman, termasuk dari kalangan pengacara, menduga, tentu saja sama sekali tidak berharap, menduga Said Didu tidak akan pulang, karena kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dan seperti biasanya, pada umumnya,
Orang-orang yang diperiksa pada kasus yang sudah sampai tingkat penyidikan langsung ditahan. Dan dugaan-dugaan seram seperti ini pula yang ada di kepala kami yang menaruh perhatian besar terhadap peristiwa ini. Saya bicara dengan banyak teman, banyak tokoh tentang kasus yang dihadapi Said Didu. Dan mereka semua menyatakan keprihatinannya. Mereka juga menyatakan berdiri bersama Said Didu. Seperti video-video sangat singkat dari tiga tokoh yang ini. Saya kira sebentar lagi akan ada ya. Saganda Nainggolan, Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte, dan Habib Muhsin Alatas. Ini videonya. Saya Dr. Syahganda Nainggolan. I stand with Dr. Said Didu. Saya Napoleon Bonaparte, stand with Mr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhsin Ahmad Alatas, stand with Said Didu. Teman-teman sekalian penonton Bang Edi Channel yang saya banggakan. Kalimat yang sangat singkat tadi, hanya beberapa detik saja, tidak sampai 10 detik masing-masing, itu menunjukkan sikap bahwa mereka, para tokoh nasional ini, bersama Said Didu. Kalau Anda perhatikan, Napoleon Bonaparte, seorang irjen polisi, bintang 2, purnawirawan, pun bersama Said Didu. Sebagai seorang polisi, dia mengetahui banyak seluk-beluk cara-cara kerja polisi. Dan kalau sampai dia menyatakan, membuat video singkat untuk membuat pernyataan bersama Said Didu, berarti dalam pandangan Napoleon Bonaparte, ada yang salah dalam proses penanganan Said Didu ini. Bagaimana mungkin orang yang bekerja, berjuang 6 bulan lebih dari 6 bulan secara konsisten, istiqomah, terus-menerus berkali-kali mendatangi lokasi, menyiarkan pada publik, pada halayak bahwa terjadi perampasan, kezaliman yang luar biasa dari pengembang PIK 2 kepada rakyat Banten di 8 atau 9 kecamatan, lalu justru dikriminalisasi. Napoleon Bonaparte pasti punya alasan kuat untuk membuat pernyataan yang dipublis secara viral seperti ini. Nah, saudara sekalian, kita juga bertemu dengan satu orang lagi, pengacara yang memang selama ini sudah proven ya, terbukti membela rakyat, Ahmad Osinuddin. Dia membuat video agak lebih panjang ya, dan lebih lengkap isinya, juga membantu bersama Muhammad Said Didu. Saya manusia merdeka, saya bersama Said Didu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui, Bung Said Didu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 ini akan kembali diperiksa oleh kepolisian di Polres Kabupaten Tangerang. Hal ini berkaitan dengan kritik saudara Said Didu terhadap kezaliman yang dilakukan entitas oligarki properti Pantai Indah Kapuk II terhadap masyarakat Banten. Sehubungan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, Bung Said Didu punya hak konstitusional untuk mengkritik, menyampaikan pendapat sehubungan dengan banyaknya kezaliman atas perampasan tanah rakyat berdalih PSN di proyek Pantai Indah Kapuk II. Kedua, hak konstitusional menyampaikan pendapat itu sudah dijamin dalam Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak boleh mengkriminalisasi hak berpendapat, termasuk institusi kepolisian, tidak boleh melayani kepentingan oligarki, tidak boleh melayani kepentingan Saudara Aguan atau Sugianto Kusumo hanya untuk mengkriminalisasi Said Didu dan membelenggu kemerdekaannya berpendapat. Ketiga, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, inilah bukti nyata negara dalam kendali oligarki. Negara dalam kendali oligarki properti yang merampas tanah rakyat berdalih PSN. Karena itu, mari bersama-sama kita membersamai Bung Said Didu, kita bela Bung Said Didu, sebagaimana Bung Said Didu telah membela rakyat dengan segala konsekuensinya. Demikian pernyataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain yang sudah membuat pernyataan video tadi, di sini juga beredar, saya dikirimi semalam, dan saya juga bergabung di dalamnya. Ini ada tim advokasi korban penggusuran. Ya. Saya bacakan, penggusuran proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II atau PSN 2 di 9 kecamatan Kabupaten Tangerang dan Serang
yang luasnya bisa mencapai 100.000 hektar akan menggusur ratusan ribu rumah dan lahan masyarakat yang tidak berdaya. Atas perjuangan membela rakyat tersebut, Dr. Insinyur Muhammad Said Didu, IPU, dilaporkan ke polisi oleh salah seorang kepala desa dari Kabupaten Tangerang, Pak Maskota, yang informasinya adalah Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa atau APDESI Kabupaten Tangerang. Demi memperjuangkan keadilan bagi rakyat korban penggusuran di PSN PIK 2 serta penggusuran di daerah lain, kami menyatakan bergabung dalam satu tim, yaitu Tim Advokasi Korban Penggusuran Proyek PSN PIK 2. Nama-namanya antara lain, saya baca sebagian saja: Din Samsudin, Profesor Dr. Hamdan Zulfa, Profesor Dr. Busro Mukodas, Profesor Dr. Bambang Wijoyanto, Dr. Tamsil Linrung, Ahmad Yani, Dr. SHMH, saya kira detailnya nggak saya baca lagi, Teguh Nasrullah, Abraham Samad, Laode Syarif, Rahmat Wahab, MSK Ban, Abdullah Hehamahua, Habil Marati, Muhammad Jumur Hidayat, Saganda Nainggolan, Adi Masardi, Ubaidillah Badrun, Antoni Budiawan, Anton Permana, Faisal Asegaf, Edi Mulyadi, Marwan Batubara, Sunarko, Sukardi, Abdullah Al-Katiri, dan seterusnya. Banyak sekali, ini sampai di tangan saya jumlahnya sudah 137. Saya kira ini saya terima semalam. Kalau saya teruskan ini beredar, saya kira sudah ratusan lagi. 137, ratusan tokoh bersama Said Didu. Ya. Nah, pesan saya adalah bahwa polisi berhentilah bermain-main seperti ini. Sudah terlampau compang-camping kepolisian Republik Indonesia kita. Sudah terlampau banyak obrolan pembahasan bahwa polisi menjadi alat oligarki, alat kekuasaan dan alat oligarki. Tagline bahwa polisi mengayomi, melayani, melindungi rakyat masyarakat itu sudah semakin entah kemana. Berhentilah polisi, berhentilah melayani oligarki. Pada Jenderal Listio Sigit Prabowo, please berhentilah. Jangan teruskan permainan seperti ini. Rakyat yang marah tak akan terbendung. Masih ingat tanggal 7 November silam, bagaimana rakyat Kecamatan Teluk Naga beramai-ramai turun ke jalan dan melakukan perlawanan setelah amarah mereka sekian lama terpendam, ya, dipicu oleh kecelakaan seorang anak kecil yang kakinya terlindas truk tanah yang melintas hilir mudik 24 jam. Tak henti-hentinya. Padahal peraturan Undang-Undang Lalu Lintas kita menyebutkan bahwa ada jam-jam operasional tertentu bagi truk-truk seperti itu untuk lalu lalang di jalan raya. Polisi bukan tidak tahu, pasti tahu. Polsek di sana, Polres di sana, bahkan Polda Banten pasti tahu. Tapi tutup mata selama ini. Ada korban, orang berkali-kali, pemotor segala macam tertabrak, terlindas, tak mengambil tindakan apa-apa. Tapi coba ketika rakyat sama-sama marah, turun sama-sama. Apa yang terjadi? Malamnya pasukan BRIMOB dalam jumlah yang amat banyak langsung terjun ke sana. Dikerahkan ke sana dan 22 orang langsung ditahan. Ini menunjukkan keberpihakan polisi yang tidak adil, tidak fair. Wahai Sigit Listio Prabowo, bagaimana ini bisa terjadi? Senjata kalian, pentungan kalian, seragam kalian yang keren itu, tameng-tameng kalian yang hebat itu, sepatu kalian yang keras itu, semuanya dibeli dari uang rakyat. Uang rakyat, 90% APBN kita dari pajak itu uang rakyat. Bagaimana mungkin semua uang rakyat itu setelah menjadi barang yang kalian pakai, kalian gunakan untuk menindas rakyat? Listio Sigit Prabowo, Anda sebentar lagi berhenti menjadi Kapolri karena sudah terlalu lama. Berilah kenang-kenangan yang baik untuk rakyat Indonesia. Tunjukkan bahwa polisi betul-betul mengayomi, melindungi, melayani rakyat. Bukan konglomerat. Tidak menjadi alat kekuasaan, apalagi alat oligarki. Kami tahulah. Walaupun tidak ada bekasnya, tidak ada kwitansinya, kami tahulah oligarki telah membeli negeri ini. Para pejabat negeri ini, penguasa negeri ini, kami tahu persis.
Jadi please, Said Didu berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Dia memang punya tanah 10 hektar memang. Dan karena suaranya kencang terus mengkritisi itu, dia didatangi orang dari pengembang. Diiming-imingi untuk 10 hektar tanahnya 150 miliar. Artinya setiap meter dibayar 1,5 juta. Padahal pengembang di sana membayar tanah rakyat hanya 50.000, bahkan bisa di bawahnya. 30 kali lipat lebih. Tanahnya dibayar lebih mahal daripada tanah yang dibayar oleh pengembang dari rakyat saya di sana. Apa yang dilakukan Said Didu? Dia bukan cuma menolak, tapi dia marah besar. Karena dia tahu pola-pola seperti inilah yang membungkam para tokoh Banten di sana. Para tokohnya tidak bersuara karena kecipratan hal-hal seperti ini. Jadi polisi please ya, bagaimana Anda bisa diam saja, Listio Sigit Prabowo, ketika anak-anak kecil, orang pemotor, segala macam ditabrak, dilindas oleh truk, kalian tidak bertindak apapun juga. Apa dengan dalih tidak ada laporan? Saya nggak tahu ada laporan apa tidak. Tidak bergerak apapun juga. Tapi begitu rakyat marah, lalu kalian bergerak serentak, begitu banyak brimob diturunkan dan menangkapi 22 orang diantaranya dengan dalih melakukan penjarahan dan perusakan. Gunakan hati nuranimu, wahai polisi, wahai Sigit Listio Prabowo. Gunakan. Jabatan yang kalian pegang itu hanya sementara. Bahkan hidup pun sementara. Apapun agama kalian, kalian akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Agama kalian pasti mengenal konsep surga neraka. Rasa itu tidak membuat kalian bergetar, takut pada Allah yang Maha Kuasa. Bantu Said Didu. Bela Said Didu. Bantu Said Didu, bela Said Didu. Dia bukan kriminal. Dia berbuat benar. Bantu. Saya, Edi Mulyadi, bersama Said Didu. Melawan kezaliman yang dipertontonkan oleh kekuasaan. Yang dipertontonkan secara keji oleh oligarki. Kita bantu Said Didu. Kalau Said Didu dibiarkan sendiri, maka kekuasaan akan semakin merajalela. Oligarki semakin tinggi hati dan terus menghisap kekayaan negeri ini secara zalim, arogan. Jadi teman-teman sekalian, penonton Bang Edi Channel yang saya banggakan, saya selalu mengajak kita semua mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita. Karena ini terjadi karena dosa-dosa kita yang bodoh, yang terbeli memilih para pemimpin yang tak bermoral, dengan sogokan bansos, iming-iming ini, itu, dan lainnya. Dan ketika mereka berkuasa karena kebodohan kita, kemiskinan kita, ketidakpedulian kita pada negeri ini, maka inilah yang terjadi. Mereka mengeksploitasi negeri, menzalimi rakyat sendiri. Mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita. Dan kita bermohon agar Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.